penuh tanganku dipegang teguh. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesa, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku datang. Lihatlah Dia
prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang susah, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan mengawali kebaktian saat ini Minggu 1 September 2024, kepada jemaat kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huwai, dan kebaktian di Gedung Gereja Zaman Kasih Reste akan dilayani oleh Pendeta Nona Ye Tutupari dengan panduan tata kebaktian minggu pertama. 2.
Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. 3. Kami informasikan kepada jemaat bahwa kebaktian syukur HUT ke-89 Gereja Protestan Maluku akan dilaksanakan pada hari Jumat 6 September 2024 pukul 9 WIB bertempat di gedung gereja Peniel. Untuk mendukung nuansa etnik dalam kebaktian dimaksud, maka jemaat diharapkan dapat memakai baju cele atau busana etnik Maluku lainnya. 4. Dalam rangka Pekan Bina Keluarga Gereja Protestan Maluku, maka kami informasikan kepada jemaat bahwa dari tanggal 1 September sampai dengan 5 September 2024, kebaktian wadah-wadah dan unit pelayanan di sektor dilaksanakan dalam bentuk kebaktian keluarga di rumah masing-masing dan ditandai dengan bunyi lonceng pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. 5. Berikut kami bacakan kepada jemaat nama-nama bakal calon diaken dan penatua hasil penjaringan dari setiap sektor untuk periode pelayanan 2025-2030. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada panitia pelaksana pemilihan dan tembusannya ditujukan kepada pimpinan harian Majelis Jemaat. Panitia pemilihan diaken dan penatua masa pelayanan 2025-2030 Jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Pniel Bentas. Nama-nama bakal calon diaken dan penatua Jemaat kategorial TNI Pniel masa pelayanan 2025-2030. Sektor Anggrek Unit 1. Bakal calon diaken Ibu Julia Uneputi dan Ibu Margareta Mendes. Bakal calon penatua Bapak Andre Sopakua dan Ibu Nelci Baker. Sektor Anggrek Unit 2, bakal calon diaken Ibu Batseba Pagaya dan Ibu Sani Leliak. Bakal calon penatua Bapak Henry Ishak dan Bapak John Kakisina. Sektor Bakung Unit 1, bakal calon diaken Ibu Mary Lelapari dan Ibu Salomi Lawa. Bakal calon penatua Bapak Rudi Lelapari dan Bapak Hendra Suhendi. Sektor Bakung Unit 2, bakal calon diaken Ibu Enike Sihaya dan Ibu Monika Makatita. Bakal calon penatua Bapak Hali Nunumete dan Bapak Immanuel Manuputi. Sektor Bakung Unit 3, bakal calon diaken Ibu Diana Noya dan Ibu Isna Pangewa. Bakal calon penatua Ibu Yos Bali dan Bapak Anton Bali. Sektor Dahlia Unit 1, bakal calon diaken Ibu Lucy Heumase dan Ibu Juliana Lopati. Bakal calon penatua Ibu Lodemince Lopati dan Bapak Yopi Heumase. Sektor Dahlia Unit 2, bakal calon diaken Ibu Mendi De Fretes dan Ibu Ria Heni Dahoklori. Bakal calon penatua Bapak Nikolaus Rumtili dan Ibu Dina Vince Karniku. Sektor Dahlia Unit 3, bakal calon diaken Ibu Ros Ruhupesi dan Ibu Neti Renyaan. Bakal calon penatua Bapak Desmond Latumahina dan Bapak Markus Rahayaan. Sektor Kenanga Unit 1, bakal calon diaken Ibu Megi Latuheru dan Ibu Susan Kastanya. Bakal calon penatua Bapak Rudi Nunumete
dan Bapak Rick Nelson Kastanya. Sektor Kenanga Unit 2, bakal calon diaken Ibu Dorce Pormes dan Ibu Desi Luhukai. Bakal calon penatua Bapak Hein Tualena dan Ibu Juliana Luhulima. Sektor Kenanga Unit 3, bakal calon diaken Ibu Meti Sesa dan Ibu Silpa Wahifli. Bakal calon penatua Ibu Afi Pesik dan Ibu Vivi Alphonse. Sektor Mawar Saron Unit 1, bakal calon diaken Ibu Johanna Yesayas dan Ibu Josina Samalo. Bakal calon penatua Bapak Ekmon Sinai dan Bapak Ehud Samar. Unit 2, Sektor Mawar Saron Unit 2, bakal calon diaken Ibu Mudiara Kolelsi dan Ibu Rona Poseratu. Bakal calon penatua Bapak Benjamin Nathan Sampe dan Ibu Rona Kainama. Mawar Saron Unit 3, bakal calon diaken Ibu Susana Patiasina dan Ibu Elsie Herlin Talapesi. Bakal calon penatua Bapak Samuel Leasa dan Bapak William Talapesi. Mawar Saron Unit 4, bakal calon diaken Ibu Lubita Sarli Lewir dan Ibu Maria Tomasoa. Bakal calon penatua Bapak Maurits J. Lawalata dan Bapak Jacob Romer. Sektor Melati Unit 1, bakal calon diaken Ibu Matresia Latuheru dan Ibu Ivone Retopjan. Bakal calon penatua Bapak Yohanes Retopjan dan Bapak Thomas Perulu. Sektor Melati Unit 2, bakal calon diaken Ibu Yeni Laratmase dan Ibu Elizabeth Slarmanat. Bakal calon penatua Ibu Manselin J. Waifli dan Ibu Astrid Uneputi. Sektor Melati Unit 3, bakal calon diaken Ibu Agnes Makalua dan Ibu Wisye Leki. Bakal calon penatua Bapak Ferry Latu Perisa dan Ibu Selce Lekatompesi. Sektor Teratai Unit 1, bakal calon diaken Ibu Lindri Naomi Kastanya dan Ibu Margarita Risamena. Bakal calon penatua Bapak Martin Weno dan Ibu Margarita Titalei. Sektor Teratai Unit 2, bakal calon diaken Ibu Theodora Liubana dan Ibu Juliana Patiasina. Bakal calon penatua Bapak Christian Tahapari dan Bapak Jelvis Leha. Sektor Teratai Unit 3, bakal calon diaken Ibu Susana Yohanes dan Ibu Yani Manuhutu. Bakal calon penatua Ibu Sophia Was dan Ibu Jen Kaihatu. Ambon 24 Agustus 2024, Panitia Pemilihan J. Lewir Sekretaris, Penatua Nyonya L. Luhukai Ketua. Enam, nyanyian persiapan kebaktian, 2 Sahabat Lama nomor 133 ayat 1 dan 2. Demikianlah warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Nikmat Maha Tuhanku, aku puji berseru. Nikmat Maha
Tinggalkan semuanya, datang pada nikmat-Nya. Tinggalkan semuanya, datang pada nikmat-Nya. Terima janji selamanya, nikmat besar. Dengarlah suaranya, jangan engkau lambatlah ke Yerusalem bakal nikmat besar, nikmat besar, nikmat besar. Tidak terduga dan luas benar, nikmat besar. Jemaat Tuhan, selamat pagi, shalom. Kita ada dan siap untuk kebaktian. Kita mulai. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Tuhan menyertaimu juga. Nats pembimbing Keluaran pasal 19 ayatnya yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milikku. Demikian nas pembimbing. Berilah hormat bagimu halis hai bumi, serta dengan orang yang tertebus. Lagi malaikat memujilah Tuhan, bumi puji namanya yang kudus. Siapa dapat hitung segala rahmat Tuhan Isa Al-Masih penebus, yang menghantar orang yang duduk di bumi. Puji Al-Halik yang terkudus. Jemaat kekasih Kristus, kita dalam pengakuan dosa. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengakui bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan.
Nyanyian GPM nomor 55 pada bait yang pertama dan kedua. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, kami mengaku bahwa alam ciptaan-Mu semakin rusak dan tercemar oleh ulah manusia. Ampunilah kami yang lalai menjaga dan melestarikan alam ini. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, bagi kami yang masih mementingkan diri sendiri, kelompok dan membenci cinta kasih, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan
kita ada dalam berita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Hai anak domba Allah yang akan datang, menghapuskanlah dosa dunia, seperti rusa cari air batang, begitu jiwaku pun rindu kau tetap. Biar hidupku ku taruh Tuhanku di bawah kakimu, hai juru selamatku. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita ada dalam petunjuk hidup baru. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai ke 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ku tangis karena dosaku ceraikan, Kau Tuhan hingga jiwaku gelap. Ku tinggalkan semua yang tegakkan, ku datang padamu, baik di kesucian. Biar hidupku ku taruh Tuhanku di bawah kakimu, hai juru selamatku. Diberikan kesempatan untuk remaja sektor Bakung membawakan pujiannya.
yang Maha Tahu isi hatimu. Benarkah engkau mengasihinya? Bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Kasihilah sepenuh hatimu. Dia yang Maha Tahu isi hatimu. Benarkah engkau mengasihinya? Bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Kasihilah sepenuh hatimu. Bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Kasihilah sepenuh hatimu. Kasihilah sepenuh hatimu. Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa.
Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini terbaca dalam kitab Keluaran pasal 20, ayatnya yang pertama dan berakhir dengan ayatnya yang ke-17. Ya, ulangi sekali lagi jemaat. Firman Tuhan terambil dari Keluaran 20, ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-17. Dengan perikop ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beta sapa sekali lagi, shalom. Ada sukacita. Tuhan Yesus sayang katong semua. Hari ini, katong akan belajar dari firman Tuhan. Dan dibingkai dengan tema, lakukanlah perintah Tuhan supaya kamu hidup. Lakukanlah perintah Tuhan supaya kamu hidup. Bapak Ibu, Bapak Saudara, anak-anak, katong ini memang harus diatur. Memang harus ada aturan par katong. Supaya katong jo hidup tahu aturan.
Kalau seng ada aturan por katong, berarti katong bisa bikin iko katong pun mau. Bisa iko katong pun suka, dan seng ada batas di mana katong mau bikin. Dan memang betul, aturan itu penting. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang diberkati, ini berbicara tentang 10 hukum Tuhan. Ya, katong semua tahu, tapi kalau tanya juga masing-masing ada yang lupa. Yang penting katong bikin ibu, biar katong lupa, itu yang betul. Tapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, 10 hukum Tuhan ini, Tuhan kasih untuk bangsa Israel. Bangsa Israel ketika mereka ada dalam perbudakan di tanah Mesir, Tuhan baik for dong. Tuhan kas keluar dong dari Mesir, bukan saja dong keluar dari kota itu, tapi lepas dari perbudakan. Jadi budak tuh yang gampang. Jadi budak itu sangsara. Tuhan menunjukkan kebaikannya. Tuhan menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi bukan hanya Tuhan kas keluar, tapi Tuhan juga mempersiapkan bangsa Israel ketika dalam perjalanan menuju bangsa Kanaan atau tanah perjanjian itu, dong harus hidup tahu aturan. Dong harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau ketika mendapatkan kelepasan, kebebasan dari bangsa Mesir. Ketika dalam perjalanan mereka dari bangsa Mesir kurang lebih 3 bulan sampai di Bukit Sinai. Dan dalam ayat 19 dibilang itu. Kurang lebih 3 bulan itu bangsa Israel sampai di Sinai. Bangsa Israel berkemah di depan Gunung Sinai. Musa yang naik di Gunung Sinai atau Horeb. 40 hari 40 malam Musa ada di Gunung Sinai. Dia bikin apa? Dia ambil perjanjian ini. Tuhan kasih perjanjian ini untuk Musa supaya Musa bilang for bangsa Israel, lalu bangsa Israel bikin akang. Dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, bahkan sampai di tanah Kanaan, supaya dong bajalang baik-baik, supaya dong bajalang ingat Tuhan, supaya dong bajalang mau menikmati susu dan madu, bikin apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Hukum yang pertama, katong baca sendiri, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau. Itu Tuhan mau bilang ulang lagi for bangsa Israel, ingatan beta yang kas keluar dong. Jadi tahu diri jua. Lah kalau beta suka keluar lah ingat beta. Cari beta, sembah beta. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Bukan Allah lain. Jadi mari sembah beta. Lalu jangan jadikan patung-patung tuh perjadi tempat di mana datang lalu sembah patung-patung itu. Tapi Tuhan yang kas keluar dong ini, Tuhan yang hidup. Patung dewa tuh dong mati. Berhala itu dong mati. Tapi Tuhan yang dong percaya, Tuhan yang kas keluar dong dari Mesir ini, Tuhan yang hidup. Jadi sembah dia. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dan Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan bilang, anto cemburu. Beta suka keluar kamu orang, lalu kamu orang sembah beta ya, anto cemburu. Tuhan bilang dalam firman Tuhan yang tadi katong baca. Lalu Tuhan bilang, jangan sebut nama Tuhan sembarangan. Hukum Tuhan ini bukan for bangsa Israel, for katong lain. Kadang-kala ketemu sama dengan bangsa Israel. Tuhan susertai sampai masuk bulan September ini, tapi kadang-kala ketemu bilang beta. Karena beta pun ini beta bisa ada. Lupa diri. Hukum yang pertama Tuhan bilang jangan lupa. Beta yang keselamat dong. Hukum yang kedua, jangan jadikan patung berhala, jabatan-jabatan, materi-materi sebagai berhala. Sebagai Tuhan untuk ketong. Lalu yang berikut jangan sebut nama Tuhan Allahmu. Kadang-kala ketong pakai nama Tuhan itu pertutu ketong pun parlente. Kadang-kala ada biking nih, demi Tuhan nih, beta sem biking, padahal ada biking. Demi Tuhan nih, beta susah yang pacaran dan dia lain, padahal ada pacaran. Demi Tuhan nih, beta sem biking, akan ulang lagi. Sumpah, nama Tuhan, partutu katong pun topeng tuh, katong pun salat tuh.
Jangan sebut nama Tuhan sabarang. Bapak Ibu jemaatku yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga bilang, kuduskanlah hari Sabat. 6 hari anto bekerja, hari yang ke-7 anto istirahat. Itu berarti katong semua lai. Tuhan kasih 6 hari katong bekerja, Tuhan kasih 6 hari katong beraktivitas. Pada saat katong datang memuji Tuhan, mari katong datang. 1 jam saja yang bisa. Nanti kalau bolong kerja katong berdoa, Tuhan nih kasih kerja per beta. Datang su kerja, Tuhan nih beta lupa ibadah. Beta lupa jam ibadah, beta lupa datang ibadah. Dah harus sekarang ini semua paling lupa paling banyak, barang ibadah saya lupa. Bolong kerja tuh katong berdoa, bolong dapat ini, bolong itu katong berdoa Tuhan sio kasih. Tapi ketika sudah apa, mau ibadah katong lupa. Ibadah di mana? Mari, 6 hari Tuhan kasih. Waktu untuk katong datang for Tuhan, mari katong datang. Datang, bersyukur dan memuji Tuhan. Hukum Taurat ini terbagi atas 2. Hukum yang pertama, ayat pertama sampai ke-4 itu, bagaimana membangun relasi dengan Tuhan. Lalu 5 sampai 10, bagaimana membangun relasi dengan manusia. Di situ juga bilang, hormatilah orang tuamu. Bagaimana katong mau membangun relasi dengan orang lain kalau dalam keluarga saja katong anak-anak yang bisa menghargai orang tua. Bagaimana katong mau membangun relasi yang baik dengan orang lain sedangkan orang yang paling tua dalam rumah juga katong yang hargai dan yang hormati. Karena pikir beta masih muda, pikir beta suka kerja, pikir beta bisa kas makan mama dan papa, jadi beta pun suka bikin. Ingatan hormati orang tua supaya lanjut umurmu, kebahagiaanmu akan ada di tengah-tengah perjalanan anak-anak. Bukan email bilang, firman Tuhan yang bilang. Kalau mau bicara tentang menghargai orang tua, kadang-kadang anak-anak ini melawang lain. Orang tua pun 1, 2 pun 1000. Nanti kalau orang tua sudah mati, lalu MC bilang, mari taruh tanda kasih bunga. Apa artinya tanda kasih itu dalam peti kalau dalam hidup yang ada dan bisa bikin apa-apa? Mama dan papa yang bilang kasih beta uang banyak. Tapi datang dan selalu kele dong, polo dong, kasih cinta for dong. Mati baru, beli sepatu taruh dalam peti barang mau mana? Ada hidup yang lia, ada hidup yang perhatikan, ada hidup yang sayang. Nanti sumati baru tanda kasih sebagai tanda ucapan terima kasih. Yang berharga atau sumati. Jadi mari ketong ada dan membangun relasi anak-anak dengan orang tua, anak-anak dengan orang yang paling tua. Biasa tuh menyasar dari belakang, menangis dari belakang. Tapi selama ada kesempatan, hormati orang tuamu. Berkat Tuhan menanti bagi semua anak-anak. Jadi jangan pernah berpikir beta kerja, beta ketika beta uang ada mama papa kerja, beta pasti dapat kerja. Sabar dulu. Sing bikin bye-bye, sing dapat bye-bye lai dalam ketumpung hidup. Tapi ibu jemaatku yang diberkati oleh Tuhan. Ini bilang, kuduskanlah hari Sabat. Semua orang sampai di hewan-hewan juga harus istirahat. Apalagi ketong manusia. Dan hormatilah orang tua, beta ulang sekali lagi for anak-anak. Yang ada banyak-banyak di muka beta nih. Ingat orang tua. Dan orang tua pun sangsara, dan orang tua pun segala jerih payah. For katumpung hidup dari hari lepas hari. Yang berikut jangan membunuh, jangan bersinah. Bapak Ibu. Ada slogan, fitnah lebih kejam dari membunuh. Jadi membunuh itu bukan dengan pisau saja. Ketika ketemu memfitnah orang lain, menyakiti orang lain juga ketemu membunuh. Kita robah, ketemu pun cara pikir itu. Lalu bilang jangan bersinah, hormati kekudusan rumah tangga itu. Jangan selingkuh lagi. Tuhan suka kasih tuh. Hormati kekudusan rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan tuh. Lalu jadikan rumah tangga itu untuk selalu menghadirkan shalom Allah. Jangan bikin kacau dalam rumah tangga tuh. Nanti ancur, Bapak Ibu jemaatku yang diberkati. Lalu jangan mencuri. Jangan ambil orang pembarang kalau bukan pembarang. Jangan tangan baloko. Kalau tahu bukan ketumpung jangan ambil.
Katong pun semua nih dapat berkat masing-masing. Jadi kalau memang orang lain pun lebih itu dia punya. Jangan katong ambil orang pun barang. Jangan katong mencuri dalam bentuk apapun. Katong kasih hilang akan jemaatku. Lalu jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini sesama. Jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mulu putar balik. Cara yang betul saja, jangan parlente, jangan panipu. Cara yang betul saja. Mau anak muda baik, orang tua baik, termasuk beta lai. Jangan suka parlente. Oh iya siang barang itu parbaik ibu. Mau parbaik kah, mau apakah tetap parlente. Lalu jangan mengingini. Bapak Ibu, katong hati baringin ini akan kadang-kala paling banyak dalam katong pung hidup. Sempuas ingin. Orang pun bini jo ingin, orang pun laki ingin, orang pun anak ingin, semua katong ingin. Katong sen tahu kata itu salah. Barang-barang yang bukan katong pun milik, jangan katong ingin akan. Bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Bersyukur dengan apa yang ada. Lah kalau orang lain mau pun labia, iya sudah itu yang pun berkat. Yang karena mau ingin sama lah katong bikin sesuatu di luar kehendak Tuhan. Tema hari ini bilang, bikin apa yang Tuhan mau maka katong akan hidup. Hidup bukan hanya bernapas. Hidup bukan hanya katong berdiri seperti ini. Tapi ketika katong memiliki hidup ada ketenangan, ada sukacita dan masa depan yang indah for katong berumah tangga. Ada masa depan yang indah for katong anak-anak. Jadi bicara hidup itu bukan berdiri saja lalu bernapas. Tapi bicara hidup ini bagaimana ada ketenangan, ada sukacita. Yo biar katong makan ini sah. Tapi hidup damai, hati senang. Kalau katong seng bersina, biar uang cuma itu sah, hati tenang. Biar katong seng pung apa-apa, tapi kalau seng mencuri hati tenang. Mari Bapak Ibu jemaatku yang diberkati, nas pembimbing tadi kasih ingat katong. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, kamu akan menjadi milik kesayanganku. Jadi bikin baik-baik, katong tetap jadi milik kesayangan Tuhan. Tapi kalau bikin saya baik-baik, dah. Jangan salah Tuhan. Jangan salahkan orang lain. Jadi mari Bapak Ibu, katong masuk di bulan September ini, katong sen tahu apa yang terjadi. Tapi firman Tuhan suka ingat katong nih. Siapa yang saya bilang harus mesti pikir kerja, pikir uang, oke. Tapi jangan lupa, firman Tuhan tetap katong bikin akan dalam katong pung hidup. Supaya katong selalu bersyukur. Tuhan sayang katong semua. Dan Tuhan mampukan katong untuk bikin akang supaya katong pun juga diberkati. Amin. Carilah orang terhilang, domba yang sudah sesat. Ajarkan dia mengerti, maksudnya Tuhan tetap. Jika yang papa menderita, biar kau taruh belas. Tunjuklah nikmatnya Tuhan, utangnya sudah jelas. Hai jangan keluh, jangan keluh. Hai jangan menyangkal mukalis, biar mengaku teguh.
Kita jemput jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengaku pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, kandung daripada Roh Kudus, lahir dari turun ke dalam kerajaan, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan dan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang jemaat dipersilakan duduk. Diberikan kesempatan untuk peluata sektor Bakung membawakan lagu pujian.
Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kita akan masuk pada persembahan syukur. Jemaat, kini kita akan memberikan persembahan syukur kita, tapi sebelumnya dengarkanlah anjuran. Tuhan telah mengaruniakan hidup dan berbagai berkat bagi kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan demi kemuliaan-Nya melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Jemaat sambil memberi, kita menyanyi dari nyanyian 2 Sahabat Lama 107 dan 181. Dulu cuma berkat, sekarang Allah terang. Dulu cuma berkat, sekarang Allah terang. Dulu cuma rasa, sekarang pun iman. Dulu pemberian, sekarang yang memberi. Dulu kesembuhan, sekarang Al-Kafir.
Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu berusaha, sekarang bersenang. Dulu berkembara, sekarang iringkan. Dulu aku pegang, sekarang Tuhanku. Dulu takut, sekarang berteguh. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu ku bekerja, sekarang kerjanya. Dulu ku terikat, sekarang bebaslah. Dulunya sendiri, sekarang maksudnya. Dulu tak berani, sekarang luaslah. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu tanya-tanya, sekarang pujilah. Dulu cari hormat, sekarang beri rendah. Dulu aku tolong, sekarang ialah. Dulu turut riasa, sekarang bebaslah. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu ku berharap, sekarang tentulah. Dulu ku mengantuk, sekarang lengkaplah. Dulu suka mati, sekarang nantilah. Dulu pengeluhan, sekarang soraklah. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Yang menabur dengan tangis, sambil harap Tuhanmu, mengetaplah dengan sorak, selamat yang kekal penuh. Embun surga pun mendiris, matahari membenas, hingga syarat tangkai pulur jadi masa lekas. Tagal itu jangan lalai, biar taburlah segera pada musim pengetaman. Engkau kelak bersoraklah, embun surga pun mendiris, matahari membenas, hingga syarat tangkai pulur jadi masak lekas. Padang gandum yang di ladang,
Hai betapa suburnya, masing-masing beri 100, meski iblis mencegah. Embun surga pun mendiris, matahari membenas, hingga saat tangkai puluh jadi masaklah lekas. Yang menabur dengan tangis sambil harap Tuhanmu, mengetam kelak dengan sorak selamat yang kekal penuh. Embun surga pun mendiris, matahari membenas, hingga saat tangkai puluh jadi masaklah lekas. Tagal itu jangan lalai, Tagal itu jangan lalai, biar taburlah segera pada musim pengetaman, engkau telah bersoraklah. Embun surya pun mendiris, matahari membenas, hingga saat tangkai puluh jadi masaklah lekas. Padang gandum yang di ladang, hai betapa suburnya, masing-masing beri 100, meski iblis mencegah. Embun surga pun mendiris, matahari membenas, hingga saat tangkai puluh jadi masaklah lekas. Yang menabur dengan tangis sambil harap Tuhanmu, mengetam kelak dengan sorak selamat yang kekal penuh. Embun surga pun mendiris, matahari membenas, hingga saat tangkai puluh jadi masaklah lekas. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Diberikan kesempatan pujian dari adik-adik remaja sektor Anggrek dan Bakung untuk membawa pujiannya.
Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ada di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Dan banyak Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan masuk di bulan yang baru, tanggal 1 September. Kami percaya sungguh kami ada sampai saat ini, bahkan diberikan kesempatan untuk ada dan boleh menjalani hari-hari hidup kami di bulan ini, semua karena kemurahan-Mu. Dan kami tetap meminta Tuhan tetap jaga lindungi kami semua di bulan yang baru ini. Tuhan, Engkau lihat kami masing-masing yang hadir di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Kami datang dengan seluruh kehidupan kami datang dengan seluruh keberadaan kami datang dengan seluruh pergumulan kami datang dengan semua rencana-rencana kami. Hamba minta kepadamu, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Berikanlah yang terbaik. Kami masing-masing dengan berkat-berkat-Mu, berikanlah jalan keluar yang terbaik. Rancangan damai sejahtera mewarnai setiap rencana-rencana kami. Berkatilah kami semua dengan pekerjaan-pekerjaan kami. Pekerjaan yang Engkau berikan bagi kami kiranya semua boleh diberkati oleh Tuhan. Dan kami selalu memperoleh berkat dari pekerjaan itu. Dan dari berkat itulah kami dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup kami, keluarga kami, bahkan studi anak-anak kami. Hamba juga berdoa menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu yang bersuka cita karena hari ulang tahun kelahiran Bap Opa Ridolov Unihopa, usia ke-83 tahun. Dan banyak Bapak, Engkau boleh menyertai ia sampai di usia ke-83 tahun. Engkau juga boleh ada dan menjaga semua anak-anak dan cucu-cucu. Diberkatilah kehidupan Opa terkasih kami. Dan dalam persiapannya untuk ada diperhadapkan dengan proses operasi tumor di mulut pada tanggal 10 September nanti. Tuhan, Engkau terus berproses dengan orang tua terkasih kami. Engkau jaga lindungi ia selalu kekuatan bagi dia. Sehingga ketika ia diperhadapkan dengan proses operasi, biarlah semua berjalan seturut kasih dan kehendak-Mu. Pimpin serta ia selalu ya Bapa di sorga. Begitu juga ada syukur-syukur anak-anak ojek sektor Mawar Saron. Mereka percaya sungguh mereka memperoleh keselamatan, kekuatan, kesehatan. Itu semua dari Tuhan. Untuk itu mereka datang bawa syukur mereka. Dan kiranya mereka tetap diberkati, dikuatkan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan syukur-syukur kami semua yang kami bawa di hadapan-Mu, Engkau terima, Engkau sempurnakan itu ya Tuhan Allah. Di hari ini juga kami bersyukur karena kami pun ada dan boleh menerima kasih Tuhan. Terlebih lagi hamba berdoa bagi Universitas Kristen Indonesia Maluku yang mana Tuhan boleh menyertai dari tahun 1985 sampai 2024 di tahun ini. Biarlah UKIM tetap hadir dan berkarya mewujudkan amanat panggilan gereja di tengah-tengah dunia pendidikan secara nyata dan berkualitas. Begitu juga pada tanggal 6 nanti kami akan ada dan boleh memeriahkan hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku. Segala kesiapan-kesiapan apapun itu bentuknya yang kami lakukan, yang kami siapkan, kiranya Engkau memberkati semuanya berjalan seturut kasih dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan telah kami dengar. Sempurnakanlah apa yang hamba sampaikan supaya kami semua umat, bahkan kami para pelayan, kami mampu menyatakan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup dan kehidupan kami, supaya kami hidup yang berkualitas, hidup yang selalu ada dan siap menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati kami semua yang mendukung liturgi di saat ini, berkati kami dengan segala pujian, dengan tugas dan tanggung jawab kami, berkati semua ya Bapa di sorga. Semua yang kami lakukan Tuhan perhitungkan, dan apa yang kami lakukan biarlah menjadi berkat bagi umat-Mu ya Bapa. Ya Tuhan ya Allah kami, dalam jemaat ini, dalam kebaktian ini ada kurang lebih 150 anak-anak muda
yang berasal dari setiap jemaat dalam Klasis Pulau Ambon ini. Mereka hadir dan mengambil bagian dalam ibadah pagi ini. Mereka ada dengan kegiatan mereka Bapa, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Apa yang mereka lakukan, dibina dan dibentuk dengan semua materi yang mereka dapat. Biarlah Tuhan memberkati dan mereka mampu untuk siap mengaplikasikan di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab mereka sebagai garam dan terang dunia. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih hamba berdoa juga bagi kehidupan keluarga Monaten yang berduka cita di sektor Anggrek di mana orang tua terkasih meninggal. Diberkatilah kehidupan keluarga yang ditinggalkan, mereka kuat dan tetap percaya bahwa apa yang Tuhan buat adalah baik adanya. Untuk pelayanan kami di Usbu yang baru, mampukan kami para pelayan-pelayan-Mu yang bekerja di kebun anggur-Mu. Kami tetap melayani dengan kerendahan hati. Pimpin kami selalu ya Bapa di sorga. Yang terbaik menurut Tuhan, Tuhan nyatakan bagi kami. Dan kami juga siap mempersembahkan hidup dan kehidupan kami demi kemuliaan nama-Mu. Bangsa dan negara kami yang mana kami ada dan berdiam, diberkatilah semua pemimpin dari pusat sampai ke daerah-daerah. Mereka tetap ada dan siap melakukan, bukan untuk mereka punya kemauan sendiri, tapi hanya untuk kami semua yang mana mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi kami orang-orang yang mereka pimpin dan juga bagi kehidupan mereka ketika mereka melakukan tugas dan tanggung jawab. Gereja Protestan Maluku dari tingkat sinode sampai di jemaat-jemaat, satukan kami para pelayan-Mu. Kami tetap satu melakukan pelayanan tugas yang Engkau berikan bagi kami tetap ada dengan penuh kerendahan hati. Kami akan selalu menjadi hamba-Mu untuk bekerja di kebun anggur-Mu. Kami bekerja bukan untuk dipuji, tapi hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Inilah doa dan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dan kami yang secukupnya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kita jemput jemaat bangkit berdiri. Kita akan menerima pengutusan dan janji penyertaan. Jemaat ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap." Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk, kita ada dalam saat teduh. Doa syukur selesai, ibadah minggu pagi boleh berakhir. Tuhan Yesus sayang katong semua. Shalom.